Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, insya Allah hari ini kita akan review untuk religion lesson, pendidikan agama Islam, persiapan untuk ISWAN written test minggu depan, hari Kamis, ya, ataupun di hari Kamis tanggal 16 September 2021. Baik, sebelum kita mulai, mari kita baca dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum dimulai, silakan persiapkan bukunya, ya. Insya Allah pembahasan review pendidikan agama Islam. Kali ini kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu surah Al-Kafirun, ya, mengenai surah Al-Kafirun. Nah, silakan kalian bisa buka buku PAI-nya, ya, halaman 3. Itu ada pembahasan mengenai membaca surah Al-Kafirun. Ya, kita awali dari cara ataupun melafalkan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Baik, kita mulai pembacaan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Kalian bisa lihat juga di buku halaman 3. Surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Nah, kemudian urutan surah Al-Kafirun dalam Al-Quran yaitu surah yang ke-109. Ya, termasuk golongan Makkiyah. Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat 1. La a'budu ma ta'budun. Ayat kedua. Lanjut ayat ketiga. Wala antum a'biduna ma a'bud. Ayat keempat. Wala ana a'bidum ma a'badtum. Ayat kelima. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan ayat keenam. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kalian harus bisa menentukan dan juga melafalkan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Selanjutnya kita akan bahas arti dan makna surah Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun sendiri artinya adalah orang-orang kafir. Nah, sebab turunnya surah Al-Kafirun adalah karena pada saat itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad SAW agar menyembah Tuhan mereka, yaitu menyembah berhala yang mereka buat ya dari patung kayu, patung batu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy bersedia menyembah Allah yang disembah Nabi Muhammad dan umat muslim. Maka dengan adanya kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun ini. Dimulai dari ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, jadi Allah memerintah Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang kafir apa yang dikatakan di ayat berikutnya dijelaskan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu arti dari ayat kedua. Kemudian ayat ketiganya wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, maksud dari ayat 2 dan 3 ini adalah bahwa ibadah umat muslim dan orang-orang kafir Quraisy saat itu berbeda ya. Umat muslim beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu ya. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy saat itu menyembah berhala, patung berupa kayu dan batu ya yang dibuat oleh mereka sendiri.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk yang tadi dijelaskan ya, orang kafir mau menyembah Allah tapi kita harus menyembah berhala ya. Itu tidak boleh. Selanjutnya di ayat 4 dan ayat 5, wala ana abidu ma'abatum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat 5-nya, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Akhirnya di ayat ke-6 Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di ayat ke-6 ini Allah menjelaskan, berfirman bahwa setiap orang itu boleh menganut agama yang mereka yakini. Namun apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, maka di akhirat kelak akan bertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Ya, seorang yang menyembah selain Allah dosanya tidak akan diampuni. Ya, mudah-mudahan kita yang beriman ya kepada Allah dan Rasulnya dapat masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang dapat kita pelajari di dalam surah Al-Kafirun ini pertama apa? Tidak ada paksaan untuk masuk Islam ataupun sebaliknya. Ya, kita tidak boleh memaksa orang-orang yang non-Muslim untuk masuk Islam, dipaksa. Dan juga orang-orang yang non-Muslim tidak bisa memaksa kita untuk mengikuti ajarannya. Ya, maka ada istilahnya toleransi beragama. Ya, saling menghormati kepada teman atau saudara atau keluarga yang berbeda agama dengan kita, ya. Baik. Nah, itulah penjelasan mengenai bacaan dan makna surah Al-Kafirun. Selanjutnya, kita akan membahas surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Kalian bisa lihat di buku surah Al-Maidah ini dijelaskan pada halaman 97 sampai dengan 99. Ya, surah Al-Maidah merupakan surah yang kelima dalam Al-Qur'an. Jumlah ayatnya seluruhnya ada 120. Kemudian surah Al-Maidah ini termasuk golongan Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang akan kita bahas adalah surah Al-Maidah ayat kedua. Ya, kita baca dulu ayat surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul harama wala hadiya wala qalaida wala minal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasqadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Ya. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini, yang dapat kita pelajari adalah pertama, ada larangan-larangan untuk kita umat muslim, ya. Ada 5 larangan. Yang pertama, janganlah kamu melanggar syiar Allah. Syiar itu artinya ajaran-ajaran Allah. Ya, kita harus terus dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah seperti sholat dan juga ibadah haji, ya, puasa, zakat dan seterusnya.
Itulah syiar-syiar Allah. Kemudian jangan melanggar penghormatan bulan-bulan haram. Di bulan haram ini ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Ya, apa yang diharamkan? Tidak boleh berperang, ya, kecuali berperang melawan hawa nafsu diri sendiri, misalkan terancam, ya, itu boleh membela diri sendiri, ya. Kemudian jangan mengganggu haji hewan kurban, ada sapi, unta, kambing, domba, ya, tidak boleh diganggu kalau misalkan itu mau disembelih hewan kurban. Dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, ya, sudah ditandai bahwa ini akan disembelih, jangan juga kita ganggu, ya. Terakhir, jangan mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram. Baitul Haram ini adalah Makkah, ya, Ka'bah di Masjidil Haram, karena mereka mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan atau kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, itulah makna ataupun pesan pokok yang dapat kita pelajari dari Al-Maidah ayat 2 ini. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkannya. Pertama, selalu menolong orang yang membutuhkan. Selagi perbuatan itu baik, maka Allah akan suka, karena ini perintah Allah, ya, tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan. Contohnya, ketakwaan itu bisa mengajak sholat atau menolong teman yang sakit, ya, menjenguknya, ya. Kemudian banyak seperti puasa sunnah, ya, sholat-sholat sunnah, itu ketakwaan, ya, supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa, ya, meskipun kita menolong, tapi jika menolong keburukan itu dilarang, ya, ataupun menolong untuk permusuhan, ya, adu domba temannya tidak boleh, ya. Itulah bacaan serta terjemah dari surah Al-Maidah ayat kedua. Nah, kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah surah Al-Maidah ayat 3. Nah, sayangnya ini di buku yang kalian miliki itu tidak ada secara khusus penjelasan Al-Maidah ayat ketiga. Maka perhatikan baik-baik, ya. Di ayat ketiga ini masih dalam surah Al-Maidah, Allah menjelaskan, ya, yang bisa kita kutip ayatnya adalah mengenai dengan bacaan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Nah, Allah menurunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Ya, jelas di sini Allah juga telah mengatakan kepada Muhammad, telah aku sempurnakan agamamu, yaitu agama Islam. Ya. Kemudian di ayat 3 ini Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan, ya, seperti memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, atau hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali ketika misalkan itu hewan yang sekarat, ya, sempat kamu sembelih, itu bisa jadi halal, hewannya juga yang halal. Kemudian dan diharamkan yang disembelih untuk berhala, ya, sesajen atau sesajen. Nah, itu hewan misalkan ayam disembelih untuk sesembahan, ya, tidak boleh. Kemudian diharam mengundi nasib dengan azlam, dengan anak panah, berjudi ataupun yang semacam azlam anak panah, ya. Kemudian Allah juga tadi yang dijelaskan sebelumnya, pada hari ini Allah telah menyempurnakan agama
Islam, ya, yaitu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pembahasan mengenai surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Nah, pembahasan berikutnya adalah surah Al-Hujurat, ya. Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13, ya. Baik. Surah Al-Hujurat ayat 12, ya. Kita bisa lafalkan di sini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Yang dapat kita pelajari dalam surah Al-Hujurat ayat 12, pertama, menjauhi suudzon atau prasangka buruk, negative thinking. Nah, yang harus kita lakukan adalah selalu positive thinking atau husnuzon. Ya, suudzon berprasangka buruk, negative thinking, husnuzon positive thinking. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jangan mencari keburukan orang lain, ya. Jadi ketika kita memiliki teman, saudara, keluarga, ya, jangan dicari kesalahannya, ya. Justru Allah melindungi, menutup aibnya, menutup kesalahan orang itu. Kita jangan mengumbar-ngumbar kesalahan orang lain. Selanjutnya, Allah melarang kita untuk gibah. Jangan gibah, no gosip, jangan gosip, jangan julid, ya. Gibah itu apa? Membicarakan sesuatu yang tidak hadir atau membicarakan orang lain yang tidak ada orangnya di depan kita, ya. Backbiting. Tidak boleh membicarakan orang lain, apalagi keburukannya, ya. Allah menyamakan orang yang suka menggunjing atau gosip ini seperti orang yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, tentu kita jijik, ya. So, do not backbiting, jangan gosip, jangan gibah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah. Ya, bertaubat itu gimana caranya? Baca istighfar, meminta maaf kepada Allah, sholat, ya, yang rajin, kemudian ibadah-ibadah lain. Karena Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, itulah kandungan ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Hujurat ayat 2. Selanjutnya, pembahasan surah Al-Hujurat ayat 13. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya, kita dapat pelajari bahwa kita diciptakan, ya, manusia diciptakan dari dua golongan atau dua jenis.
Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, apa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Selain itu, Allah juga menciptakan laki-laki perempuan ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Arab, dan sebagainya. Nah, dan juga bersuku-suku, suku Sunda, Jawa, Batak, Madura, Sumatera, Aceh. Nah, Medan. Itu tujuannya apa? Agar kita semua saling mengenal di antara laki-laki perempuan, suku bangsa Indonesia, bangsa Arab, ya, suku Sunda, Jawa, Batak, Papua. Nah, itu kita harus kenal, ya. Karena apa? Semua manusia di mata Allah itu sama, kecuali apa? Yang paling mulia di antara manusia, kita semua di sisi Allah yang paling bertakwa. Ya, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Bertakwa itu artinya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah tentang Asmaul Husna, ya. Kalian bisa lihat di buku Asmaul Husna, ya, halaman 26. Kalian bisa pelajari Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, ya. Baik. Pertama kita bahas mengenai Asmaul Husna As-Samad, ya. Kalian bisa baca bukunya halaman 26 sampai 34. Asmaul Husna As-Samad artinya Allah Maha dibutuhkan. Ya. You can see in English, ya, As-Samad, tulisannya seperti ini. Allah Maha dibutuhkan, artinya segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allahu Somad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, As-Somad Allah Maha dibutuhkan. Selanjutnya Al-Muqtadir, Allah yang Maha berkuasa. Allah menguasai seluruh langit dan bumi. Makhluknya juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa lihat ya di halaman 28 mengenai Allah Maha berkuasa. Dalam surah Yasin disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, ini sungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu. Kun fayakun. Ketika Allah mengatakan jadi, jadilah gunung. Jadi seketika itu langsung menjadi gunung. Jadilah air laut. Jadi laut. Jadilah anak yang soleh. Jadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Asmaul Husna berikutnya Al-Muqaddim. Nah, Maha mendahulukan. Ya. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak mengutamakan siapa saja yang dia kehendaki. Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena mengandung hikmah dan kebaikan. Allah juga tidak akan mempercepat segala sesuatu kecuali ada kebaikan di balik itu. Dalam surah Al-Sabah dikatakan, katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sekalipun. Ya, sebagai umat Muslim kita yang mengimani, mempercayai Allah Al-Muqaddim, ya, bisa dilakukan dengan cara selalu mendahulukan diri dalam berbuat kebaikan. Jangan ditunda-tunda untuk berbuat kebaikan. Kemudian tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan, tidak menunda pekerjaan
tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan banyak orang. Contohnya, mengerjakan PR tepat pada waktunya, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mendahulukan membantu orang tua daripada bermain. Kalau orang tua minta tolong harus segera dilaksanakan. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Ya, tidak ada sesuatu pun yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebebasan, kebesaran, dan kemuliaan tetap kekal. Ya, Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Allah akan tetap ada ketika semua manusia mati, manusia meninggal, hewan-hewan hancur, gunung hancur, semua hancur, hanya Allah yang kekal, ya, tetap ada, ya. Contoh misalkan di sini ada tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara, membuktikan bahwa alam ini tidak kekal kecuali Allah, ya. Semuanya tidak ada yang abadi. Semua akan hancur. Seperti gunung meletus, longsor, banjir, gedung-gedung yang tinggi, itu semua akan hancur. Manusia pun akan meninggal. Kecuali Allah yang Maha Kekal. Nah, jika kita beriman, mempercayai Allah Maha Kekal, kita harus berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bahwa sesungguhnya adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua, tidak sombong, jangan sombong, ya. Kalian misalkan punya hal yang bagus, ya, rumahnya bagus, ataupun punya barang-barang mewah, ya, jangan sombong. Nanti pada suatu saat itu bisa hilang, bisa hancur, bisa habis, ya, karena masih ada Allah yang Maha Kekal. Ketiga, sering-seringlah beramal soleh karena pahala akan kekal di sisi Allah. Salah satunya dengan cara menolong sesama dalam kebaikan, ya. Nah, kalau misalkan kita mau selamat ketika nanti di akhirat, maka perbanyaklah beramal soleh. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan karena kita beriman bahwa Allah itu Maha Kekal, ya. Baik, tadi ada Al-Samad, artinya Allah Maha dibutuhkan, Al-Muqtadir, Allah Maha berkuasa, Al-Muqaddim, Allah Maha mendahulukan, dan Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Nah, itulah pembahasan kita untuk persiapan kalian menghadapi ujian ataupun is-one written test. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah, lancar, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum ditutup kita baca dulu hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.